Halo teman-teman, sudah awal tahun 2022 nih. Ada yang memutuskan ingin beli HP baru atau mau ganti HP? Nah, tentunya ketika kita sudah memutuskan untuk membeli HP, ada beberapa aspek yang kita pertimbangkan. Salah satunya adalah aspek budget ya teman-teman. Nah, umumnya kita pengen dengan budget yang minimal, kita dapat HP dengan spek yang maksimal mungkin ya teman-teman. Nah, kayak saya banget nih. Nah, dengan aspek tersebut, tentu saja kita akan jatuh pada beberapa solusi atau beberapa pilihan HP dengan budget yang minimal tapi dengan spek yang maksimal. Nah, salah satunya adalah HP yang tidak resmi ya teman-teman, yaitu HP yang diimpor dari luar negeri dan masuk ke Indonesia tapi tidak dibayar pajaknya. Nah, contohnya saya beli HP Sony Xperia 1 ya dengan harga 2 jutaan. Itu tidak resmi. Kalau resmi mungkin dari harga 4-5 jutaan ya. Nah, tentu saja ketika kita sudah memutuskan untuk membeli HP yang tidak resmi sesuai dengan peraturan pemerintah, maka ada resiko terhadap email yang terblokir. Nah, otomatis dengan resiko tersebut, siap nggak siap, ketika kita sudah memutuskan untuk membeli HP yang tidak resmi, ya kita harus terima segala konsekuensinya. Nah, namun sekarang nih banyak nih seller yang memberikan quote atau mantra-mantra gitu ya untuk menarik customernya, yaitu dengan kata-kata garansi email selamanya. Wow, selamanya ya, seumur hidup, keren sekali ya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengulik nih mitos atau fakta sih sebenarnya terkait dengan garansi email lifetime atau selama yang diberikan dari seller ini. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan juga di akhir video akan saya berikan tips dari saya pribadi nih. Gimana caranya agar email kita walaupun tidak resmi tapi lebih aman seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Si email selamanya ya, ini sangat-sangat unik ya untuk kita bahas. Jadi apakah ini mitos atau fakta? Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah pendapat saya pribadi ya teman-teman. Jadi data ini saya dapatkan dari beberapa kasus ataupun dari beberapa data ulasan atau keluhan dari teman-teman yang pakai HP tidak resmi di grup-grup Facebook ya teman-teman. Jadi kalau pendapat saya pribadi, garansi email selamanya itu bisa berarti 1. Selama sellernya masih mau bertanggung jawab. 2. Selama sellernya masih jualan. 3. Selama kontaknya masih bisa dihubungi. 4. Selama kita masih direspon. Nah, logikanya teman-teman, masa iya sih kita mau digaransi email selamanya ya? Berarti kalau sellernya udah tua ya tetap kita minta klaim garansi gitu. Nah, itu sangat-sangat gimana ya? Ya, coba teman-teman komen sendiri lah. Oke, jadi sebenarnya ada alur yang akan diterapkan oleh seller ya teman-teman terkait dengan garansi email selamanya ini. Ya, dimana nanti endingnya adalah dimana kita yang sudah bosen atau kita udah nyerah atau sellernya yang nyerah ya teman-teman. Jadi ada dua pilihan itu. Nah, jadi alurnya akan seperti ini teman-teman. Pertama, ketika kita mengalami email terblokir atau kita kehilangan sinyal, tentu saja kita akan klaim ke seller kita atau tempat kita beli HP tersebut. Nah, seller pada umumnya itu adalah manis di awal tapi pahit di akhir ya teman-teman. Ketika kita mau beli HP itu sangat cepat responnya, tapi ketika kita klaim ternyata responnya sangat lambat. Nah, itulah yang mendasari kita masih mau bertahan atau enggak nih. Jadi masih pengen klaim atau enggak ya di situ. Jadi dimana terkait dengan tingkat kepuasan kita terhadap respon dari seller tersebut, itu akan mempengaruhi kita dalam kita mau lanjut atau tidaknya dalam mengurusi masalah klaim sinyal ini. Nah, jadi story-nya kayak gini nih teman-teman. Awalnya kita mengalami email terblokir, sinyal hilang nih. Nah, kita klaim. Nanti seller akan menjawab, baik kak, kita akan urus, tunggu 3-7 hari. Nah, awalnya pasti seperti itu.
Lalu setelah 3 hari kita komplain lagi nih, Min, sinyalnya belum ada nih. Oke, nanti seller akan menyuruh kita untuk mencoba ganti kartu yang lain, misalkan smartphone, dengan alasan nanti itu akan menentukan langkah yang akan tim kita ambil seperti itu ya. Nah, kita coba ganti smartphone nih. Padahal patokannya adalah ketika HP kita masih bisa untuk memakai kartu smartphone, itu artinya kita hanya diblokir sementara ya teman-teman. Padahal teman-teman nggak usah komplain pun, tinggal tunggu beberapa hari sinyal akan muncul kembali. Nah, kalau semua kartu tidak bisa, nah itu nanti akan lanjut nih story-nya. Nanti seller akan bilang, tunggu kak selama 1 minggu sampai 1 bulan. Nah, masa iya sih kita mau menunggu selama itu? Nah, disinilah kita, mana yang lebih bertahan nih, kita atau sellernya. Nah, masa iya kita harus nunggu HP yang nggak bisa diapa-apain atau kita tidak bisa gunakan tanpa WiFi selama 1 bulan? Oke lah, kita anggap kita bertahan selama 1 bulan nih. Kita lanjut komplainnya ya. Kita akan komplain lagi ke seller selama 1 bulan. Min, udah 1 bulan nih, ternyata sinyal nggak muncul-muncul. Gimana nih? Nah, ini nih kunci dari seller ketika dia akan mengakhiri garansi email selamanya. Caranya adalah seller akan bilang, ada kemungkinan IC PA atau IC sinyalnya rusak kak. Jadi memang emailnya atau sinyalnya tidak muncul. Tapi tim kami akan coba terus untuk memunculkan sinyalnya. Tapi ada kemungkinan memang ada kerusakan di IC PA atau IC sinyalnya. Nah, udah nih, kalau udah rusak IC-nya, dengan kata-kata rusak IC PA atau IC sinyalnya, kita udah dalam bimbang nih. Emang bener rusak? Memang bisa diganti, yang dimana spare partnya itu sangat susah didapatkan ya. Nah, kalau udah di sini, udah nih, tinggal kita mau nunggu, kita mau ngejar-ngejar seller terus, atau gimana ya. Itulah cara mengakhiri garansi email selamanya dari seller. Nah, tinggal kita mau bertahan nunggunya nggak, kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, terkait dengan garansi email selamanya itu adalah mitos ya teman-teman. Karena logikanya ketika garansi email selamanya itu ada, maka tidak ada HP WiFi only yang beredar. Itu logikanya ya teman-teman. Nah, yang bisa memastikan garansi email selamanya adalah kita dengan bayar pajak ke pemerintah. Itu sudah pasti emailnya selamanya. Nah, jadi terkait garansi email selamanya dari seller itu, kalau menurut saya pribadi itu mitos. Mitos ya. Oke, lalu pertanyaannya adalah, apakah bisa sih HP yang tidak resmi ini, yang kita beli dari online shop, bisa kita daftarkan sendiri ke pajak bea cukainya? Nah, jawabannya adalah tidak bisa ya teman-teman. Karena memang datangnya juga sudah ilegal, tidak ada bukti-buktinya, maka HP ini atau emailnya tidak bisa didaftarkan ke bea cukai, sehingga tetap menjadi HP tidak resmi. Namun, ada solusi yang bisa dipakai. Salah satunya adalah ketika teman-teman punya saudara atau teman yang baru datang dari luar negeri, nah silakan pinjam untuk flight number atau nomor penerbangan dan juga paspornya untuk mendaftarkan HP kita. Itu bisa ya teman-teman. Jadi maksimal 2 handphone untuk 1 penumpang. Nah, itu adalah solusi atau alternatif untuk mendaftarkan email kita ke bea cukai atau pajak. Apakah bisa didaftarkan seller? Tergantung sellernya datangnya resmi atau enggak. Kalau datangnya sudah tidak resmi, ya otomatis tidak bisa ya teman-teman. Maka masalah email terblokir akan terjadi selamanya. Nah, itu adalah terkait dengan apakah bisa didaftarkan di pajak atau tidak. Nah, dan terakhir, tips dari saya agar email kita lebih aman nih adalah teman-teman harus pakai kartu lama ya teman-teman. Jadi kartu yang sudah ada di HP yang resmi, kemudian teman-teman sekalian pindahkan ke HP yang tidak resmi ini tanpa mengubah settingan apapun ya teman-teman. Nah, dengan hal tersebut, maka notifikasi ke Kominfo ataupun ke Kemenprint terkait email itu tidak muncul ya teman-teman, sehingga yang email kita awalnya sudah berada di bawah itu tidak akan muncul ke permukaan. Nah, berbeda dengan kita mendaftarkan nomor baru dengan HP tidak resmi ya teman-teman.
otomatis kita akan mengirimkan data kita ke Kominfo melalui operator seluler. Nah, dengan data tersebut otomatis bisa memunculkan email kita itu ada di daftar teratas ya teman-teman, yang mungkin masuk dalam list yang akan nanti diblokir. Nah, jadi kuncinya adalah teman-teman bisa memakai kartu yang lama yang sudah didaftarkan di HP resmi ya teman-teman. Itu mungkin akan memperpanjang umur dari email HP kita. Oke, jadi gimana teman-teman? Masih mau beli HP yang tidak resmi? Nah, kesimpulannya adalah, kalau menurut saya pribadi, garansi email selamanya itu mitos ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen beli HP, tapi dengan budget yang kurang, atau masih sedikit, ya mungkin saran saya lebih baik mengumpulkan lebih sedikit lagi, atau lebih banyak lagi tabungannya sebelum memutuskan untuk membeli HP baru yang resmi saja. Karena kecuali kita membeli HP tidak resmi ini sebagai second HP atau HP kedua, itu ya apa-apa ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyediakan satu HP sebagai hotspot ataupun wifi tethering ya, untuk menggunakan HP ini untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kalau HP tersebut teman-teman gunakan untuk segala hal dan itu membutuhkan sinyal yang sewaktu-waktu harus ada, maka saya sarankan teman-teman membeli HP resmi saja. Oke, sekian pembahasan kali ini dan terima kasih.